Dan ternyata itu ada beberapa penyebab yang mengakibatkan ikan peliharaan kita itu lambat pertumbuhannya. Di antaranya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat semua. Kali ini kita masih berada di bak kecil saya, kolam biovlog ikan nila ya. Jadi kolam biovlog ikan nila saya ini sudah berumur 4 bulan dari masa tebar ya. Namun untuk pertumbuhannya ini termasuk sangat lambat ya. Jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi kolam saya ini sudah berumur 4 bulan. Nah, tapi pada saat kita lakukan pengecekan itu beratnya baru 1 kilo isi 8 ya. Dan itu juga masih banyak yang lebih kecil dari itu ya. Jadi ini yang terjadi pada kolam saya. Dan ternyata itu ada beberapa penyebab yang mengakibatkan ikan peliharaan kita itu lambat pertumbuhannya. Di antaranya yang pertama itu penebaran yang terlalu padat ya. Jadi pada saat kita menebar terlalu padat ya, tidak sesuai, nah, di situ nanti akan terjadi persaingan pada saat kita memberi pakan. Jadi mereka akan berebut, nah, sehingga ada sebagian yang terlalu lahap dan juga ada sebagian yang tidak kebagian. Nah, di situ pengaruh pada pertumbuhan ikan-ikan yang kita pelihara. Nah, ini yang terjadi pada kolam saya. Nah, yang kedua bisa juga dari benih yang kita masukkan itu termasuk benih yang kurang bagus ya. Jadi benih itu ada benih yang termasuk pertumbuhannya bongsor atau cepat besar, dan juga ada benih yang emang tidak mau besar. Nah, itu juga bisa mengakibatkan pertumbuhannya menjadi lambat. Yang ketiga bisa dari faktor makanan ya. Jadi kalau kita memberikan pakan ke ikan kita itu hanya dari jenis daun-daunan saja yang proteinnya rendah, nah itu juga bisa mengakibatkan pertumbuhan ikan-ikan kita itu menjadi lambat. Nah, yang keempat bisa dari menurunnya selera makan ya. Jadi pada saat kita beri pakan ikan kita, mereka tidak mau makan, ini tentunya akan memperlambat pertumbuhan ya. Nah, apalagi kalau pelet yang kita berikan tidak dimakan dan tidak kita ambil, nah itu bisa mengakibatkan media air kita menjadi tidak sehat. Nah, yang kelima bisa dari masa pancaroba atau perubahan suhu ya. Jadi pada perubahan suhu biasanya ikan kita juga akan malas untuk makan. Ini juga bisa mengakibatkan lambat pertumbuhannya ya. Jadi suhu air yang bagus itu kalau nggak salah kisaran 28 sampai dengan 30 derajat ya. Yang keenam yang mengakibatkan pertumbuhan ikan nila kita lambat bisa juga dari faktor keasaman air ya. Jadi keasaman yang terlalu tinggi juga akan mengakibatkan ikan kita tidak nyaman, dan pasti mereka tidak mau makan kalau kondisi media air yang tidak nyaman ya. Jadi kondisi pH yang normal untuk ikan nila itu kalau nggak salah di kisaran 6,5 sampai dengan 8,5. Itu kondisi air yang nyaman untuk ikan nila kita. Nah, itu beberapa faktor yang menyebabkan lambatnya pertumbuhan pada ikan-ikan nila yang kita pelihara. Jadi itu yang sementara saya pahami. Nah, ini yang terjadi pada kolam kecil saya. Jadi pada awal tebar saya kasih sebanyak 250 ekor. Nah, kemudian
saya tambahkan lagi 50 ekor, jadi total ada 300 ekor. Nah, ternyata perkembangannya sampai 4 bulan itu masih kecil-kecil ya. Karena idealnya untuk kolam kecil saya ini pada tebarnya hanya 170. Nah, ini saya kasih 300, jadi terlalu padat. Nah, ternyata kalau kita ingin menghasilkan ikan yang banyak, itu bukan dengan cara menambah padat tebar ke kolam kita, tapi menambahkan kolamnya ya. Jadi menambah kolam ditebar dengan tebar yang ideal, itu baru bisa kita mendapatkan hasil yang cukup lumayan atau sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi bukan dengan cara menambah padat tebar pada kolam yang kita miliki. Nah, akhirnya karena jumlah yang terlalu padat, akhirnya saya ambil beberapa ekor, jadi kurang lebih 135 ekor saya kurangi, dan ternyata emang ikan-ikannya ini masih kecil-kecil ya, jadi masih kecil-kecil ini, dan nantinya akan saya pindahkan ke kolam lain ya. Ini sekalian untuk mengetes daripada kondisi air tanah ya. Jadi ini air baru, kolam baru, dan di kolam semen, dan mudah-mudahan ini cocok airnya dan ikannya bisa berkembang ya. Jadi ini ada kurang lebih 135 ekor. Dan sekarang ini sudah kondisi ideal ya, di kolam kecil saya ini ada kurang lebih 150 ekor lah. Sekarang kurang lebih 150 ekor karena kemarin ada beberapa yang mengalami kematian ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa besar-besar ya, walaupun sudah terlambat. Ini udah 4 bulan, harusnya sudah panen sebentar lagi ya, tapi ini masih kecil. Oke, demikian untuk update pembelajaran kolam kecil saya, kolam biovlog ikan nila. Ini siklus yang ketiga. Mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat semua, dan tetap semangat untuk terus berbudidaya ikan nila dan juga ikan lainnya ya, dengan sistem biovlog ataupun sirkulasi dan juga yang lainnya. Oke, mungkin ini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.